Okay, boys, here we go. Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di Celengan Film. Apa kabar nih kalian? Ya semoga selalu sehat dan bahagia ya. Oke, di video kali ini Mimin akan membahas alur film yang berjudul Yuk. Daripada kelamaan, yuk mari kita menonton. Film ini diawali dengan seorang laki-laki berseragam hijau bernama Liu Feng menjemput seorang wanita bernama He Xiaoping. Di tengah hujan, mereka berlari menuju sebuah teras gedung untuk berteduh. Sambil berteduh, Liu Feng pun mengajak He Xiaoping mengobrol. Ia memberitahukan beberapa hal tentang keluarganya, terlebih tentang ayahnya. Kemudian, tiba-tiba He Xiaoping memberi hormat kepada Liu Feng. Karena gerakannya kurang benar, maka Liu Feng pun mengajari He Xiaoping cara hormat dengan benar. Kemudian, Liu Feng mengajak He Xiaoping ke tempat latihan para penari dan musisi di markas militer Tentara Pembebasan Rakyat. Di sana He Xiaoping diajak melihat para penari dan musisi yang sedang latihan bersama. Ia pun seperti terkagum melihat latihan para seniman itu, terutama para penari yang begitu lincah memainkan tariannya. Di saat istirahat latihan, pelatih tari memperkenalkan He Xiaoping sebagai anggota baru kepada semua anggota kesenian, terutama kepada para penari. Kemudian pelatih pun memintanya menunjukkan beberapa gerakan. Sambil menunggu He Xiaoping bersiap, pelatih mengatakan sebenarnya ia sudah tertarik dengan He Xiaoping saat di Beijing. Tapi saat itu ia tidak memiliki lowongan untuk memasukkannya ke dalam anggota penari. Tapi kali ini ia memiliki lowongan yang disetujui sehingga bisa membawa He Xiaoping bergabung. Kemudian Xiaoping pun menunjukkan kebiasaannya dalam menari. Anggota kesenian pun memberikan tepuk tangan, tapi saat akan menunjukkan gerakan berputar, Xiaoping malah terjatuh dan membuat Liu Feng khawatir. Tapi ia berusaha bangkit dan ingin menunjukkan gerakan memutarnya. Selanjutnya ditemani Suizi, Xiaoping pergi mengambil peralatan untuknya di asrama, mulai dari seragam, tempat makan, hingga perlengkapan tidur. Sesampainya di kamar asrama, Suizi pun memperkenalkan beberapa anggota lain yang satu kamar dengan mereka. Pertama ada Lin Dingding yang sedang asik bermain piano, kemudian Hao Xuan yang menjadi kapten mereka di asrama. Hao Xuan yang mendapat hormat dari Xiaoping memberitahu jika tidak menggunakan seragam dilarang memberi hormat. Karena tangan Xiaoping masih salah dalam memberi hormat, ia pun langsung memberikan contoh yang benar. Setelah itu, ia meminta Suizi mengajari Xiaoping pekerjaan rumah tangga. Kemudian meminta Xiaoping untuk mandi karena menurutnya bau Xiaoping tidak enak. Xiaoping pun sangat girang saat diajak mandi oleh Suizi. Sebelumnya ia harus membayar beberapa yuan hanya untuk mandi di tempatnya tinggal. Suizi pun memberitahu jika di asrama ia bebas mandi tanpa dipungut biaya. 每天洗吗？那当然啊，一次1.5毛，我妈说太贵了。平时我都是自己烧水用盆擦。 Sepertinya Xiaoping begitu senang bergabung dalam rombongan seni. Usai mandi, ia pun berkaca sambil memegang seragamnya. Waktu makan tiba, Xiaoping tidak terlihat ada di ruang makan. Tiba-tiba Liu Feng datang menghampiri Lin Dingding dan memberikan mie rebus untuknya, dan juga memberikan jam tangan yang sudah diperbaiki kepada Dingding. Ia pun terlihat sangat senang dan langsung memakainya. Ketika sedang makan sambil bergurau bersama, tiba-tiba Liu Feng dipanggil karena para kandidat partai yang bersaing membersihkan kandang babi lupa menutup pintu kandang. Kemudian saat Dingding kembali ke kamar asramanya untuk mengambil obat untuk temannya, ia mendapati baju seragamnya yang digantung di dekat tempat tidur telah hilang. Temannya pun memberi kemungkinan baju seragam milik Dingding diambil Liu Feng untuk dicuci. Ternyata baju seragam milik Dingding dipinjam oleh Xiaoping. Ia pergi ke sebuah studio foto untuk berfoto dengan baju seragam milik Dingding karena Xiaoping belum mendapat baju seragam. Sepulang dari studio foto, ia pun buru-buru kembali menggantung baju milik Dingding ke tempat semula. Saat selesai jam makan, Dingding sempat menanyakan baju seragamnya kepada Hao Xuan dan Suizi. Apakah mereka mengetahui baju seragam miliknya? Setelah itu Hao Xuan yang kembali ke kamar memberitahu Dingding jika seragamnya tergantung di dekat tempat tidur.
Dingding pun yakin jika tadi seragamnya tidak ada. Ia pun kemudian menanyakan kepada Xiaoping apakah ia menggunakan seragamnya. Tapi Xiaoping mengaku jika ia tidak makan siang karena ia pergi membeli pasta gigi. Tapi sayangnya saat rombongan kesenian dikirim ke lapangan pelatihan, Hao Xuan melihat foto Xiaoping menggunakan seragam terpajang di etalase studio foto. Malam hari setelah tiba di lapangan latihan militer, rombongan kesenian pun pentas menampilkan pertunjukan seni seperti tarian-tarian dan musik. Xiaoping yang belum mendapatkan seragam dan belum bisa tampil karena baru saja bergabung, maka tugasnya adalah membantu mempersiapkan peralatan untuk pentas. Karena ia belum akan tampil, maka diminta memanggil Dingding. Saat memanggil Dingding untuk segera bersiap tampil, ia malah tidak sengaja melihat Dingding dan Liu Feng hampir ciuman. Melihat itu, Xiaoping pun langsung kabur sambil memberitahu jika Dingding sudah ditunggu oleh pimpinan rombongan untuk segera bersiap tampil. Sekembalinya dari lapangan latihan, semua rombongan diminta untuk segera mandi. Usai mandi, Hao Xuan mengatakan pada Dingding jika ia berniat mengambil foto Xiaoping yang terpajang di sebuah etalase studio foto dan kemudian berniat menginterogasi Xiaoping. Tapi Dingding menyadari ia tidak melihat Xiaoping pergi mandi. Ternyata Xiaoping pergi ke studio foto untuk mengambil hasil fotonya dan memasukkan ke dalam amplop untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam kotak surat. Selanjutnya saat akan kembali ke kamar setelah mandi, Hao Xuan dan teman-temannya berpapasan dengan Xiaoping. Hao Xuan pun langsung menanyakan perihal foto dan Xiaoping diminta untuk berkata jujur. Karena Xiaoping tidak mengakui hal itu, maka Hao Xuan dan teman-temannya pun menggeledah tas dan tempat tidur Xiaoping demi mendapatkan bukti foto yang dimaksud. Akhirnya mereka pun menemukan foto Xiaoping menggunakan seragam. Hao Xuan pun berniat untuk melaporkan hal tersebut, tapi Dingding mencegahnya dan memberikan kesempatan sekali lagi kepada Xiaoping. 这事儿我得找政委说去，革命队伍里不容杀的。算了，还是给他一次改过的机会吧。其实你明说跟我借，我也不会不借给你的。 Di saat semua teman-temannya sedang sibuk berenang dan menertawakan sebuah kemeja dengan spons di bagian dada yang tidak diketahui milik siapa, Xiaoping sibuk berlatih menari hingga malam hari. Saat akan kembali ke kamar, ia kembali dihadang oleh teman-temannya. Ia diminta mengakui jika kemeja dengan spons di dada adalah miliknya. Hal itu pun menimbulkan keramaian hingga kepala pelatih pun datang dan membubarkan kerumunan tersebut. 赶紧把衬衫下面的玩意儿拿出来。他那胸罩肯定在他身上穿着呢，撒谎就得搜出证据。过分啊！都散了，回去睡觉。 Selanjutnya tahun 1976, Liu Feng yang berjalan tergesa-gesa menuju tempat rombongannya sedang latihan pentas memberitahukan jika pentas mereka nanti malam dan 2 minggu ke depan dibatalkan. Karena ketua Mao, Marshal Zhu, Perdana Menteri Zhu, meninggal secara berturut-turut dan dilanjutkan dengan gempa di daerah Tangshan. 那一年发生的全是天大的事儿，毛主席、朱总司令、周总理都相继的离开了我们，地震。 同年又粉碎了4人帮。 Meski begitu mereka tetap berlatih. Sebelumnya ekspresi mereka bahagia, kini mereka diminta berekspresi sangat sedih karena pimpinan mereka telah tiada. 怎么越唱越欢快了？应该是对领袖深切的缅怀。 Kemudian Liu Feng datang dari Beijing membawa barang-barang titipan untuk para anggota keseniannya. Ia pun memanggil satu persatu anggotanya untuk berkumpul mengambil barang-barang titipan untuk mereka. Ia pun memanggil Suizi di mana ia mendapatkan titipan sebuah koper dari ayahnya. Liu Feng juga bercerita jika ayah Suizi berpesan padanya untuk menjaga Suizi. Mengetahui kabar ayahnya, Suizi pun menangis. Kemudian ia pun membuka koper berisi makanan. Ia sedikit membaginya kepada Xiaoping dan mengatakan jika ayahnya telah bebas. Mendengar itu, Xiaoping pun teringat oleh ayahnya. Ia menulis surat, ia berharap ayahnya juga segera bebas mengingat banyak dari ayah teman-temannya dari rombongan yang telah bebas. Di dalam surat yang ia tulis, ia menceritakan banyak hal termasuk tentang ibunya yang menikah lagi setelah ayahnya dipenjara. Xiaoping pun menulis surat sambil menangis mengingat banyak hal yang ia lewati dengan begitu keras. Keesokan harinya saat sedang berlatih, tiba-tiba pasangan Xiaoping tidak mau mengangkat tubuh Xiaoping. Ia beralasan bahwa ia sedang tidak fokus. Kemudian pelatih meminta Deng untuk bertukar pasangan. Tapi lagi-lagi ia tidak mau bertukar dengan pasangan bersama Xiaoping. Pelatih pun heran sebenarnya apa yang terjadi. Kemudian salah seorang penari memberitahu jika bau badan Xiaoping sangat tidak enak. Mendengar itu, Liu Feng pun
pun bersedia menjadi pasangan Xiaoping. Tiba-tiba komisaris akademi militer datang dan menyatakan merasa malu dengan apa yang mereka lakukan sebagai siswa akademi militer. Liu Feng pun diundang ke ruang komisaris karena dianggap mengetahui asal-usul Xiaoping. Liu Feng pun diminta memberi sebuah bungkusan kepada Xiaoping dari ayahnya dan memberitahukan jika ayah Xiaoping telah meninggal. Kemudian Liu Feng mengantarkan titipan itu kepada Xiaoping. Di dalam bungkusan terdapat surat yang berisi penyesalan ayahnya yang tidak bisa menjaga dan menemani Xiaoping tumbuh dewasa. Surat itu dibuat sebagai ucapan perpisahan sebelum ayahnya meninggal dunia. Xiaoping pun begitu terpukul mengetahui kabar tersebut. Ia menangis dan hanya bisa meratap. Liu Feng pun mencoba menyemangati Xiaoping untuk terus berjuang di akademi militer. Di saat semua teman-temannya mengolok-olok dirinya, ia sibuk berlatih menari bersama Liu Feng. Selanjutnya, saat Liu Feng mengajak Ding Ding melihat kursi buatannya, Liu Feng mengungkapkan isi hatinya yang selama ini terpendam untuk Ding Ding. Tapi ternyata, ungkapan hati Liu Feng justru membuat Ding Ding malu. Dan saat Ding Ding berniat untuk pergi, Liu Feng malah memeluk Ding Ding sambil mengatakan bahwa ia sangat menyukai Ding Ding. Tiba-tiba ada dua orang yang lewat dan menyaksikan apa yang dilakukan Liu Feng kepada Ding Ding. Seketika salah satu dari dua orang yang melihat apa yang terjadi justru mengatakan jika Ding Ding telah merusak Liu Feng. Ding Ding pun berlari kembali ke kamarnya. Ia menangis, teman-teman sekamarnya pun menanyakan apa yang terjadi. Kemudian sambil menangis, Ding Ding menceritakan apa yang terjadi kepada Hao Xuan. Ia pun merasa kenapa harus Liu Feng yang melakukan itu padanya. Keesokan harinya, Liu Feng dipanggil untuk diinterogasi di ruang penyelidikan. Ia ditanya tentang apa yang dilakukannya kepada Ding Ding. Bahkan saat di ruang penyelidikan, Liu Feng diminta mengakui jika ia telah melakukan hal kotor kepada Ding Ding. Seketika Liu Feng marah dan tetap tidak mau mengakui apa yang tidak ia lakukan. Selanjutnya, Xiaoping menemui Liu Feng di kamarnya. Ia mendengar kabar tentang Liu Feng yang akan dipindah tugaskan jauh dari tempat mereka berada saat ini. Xiaoping pun meminta beberapa barang milik Liu Feng yang tidak dibawa. Xiaoping benar-benar mengetahui bahwa Liu Feng adalah orang yang baik. Saat keluar dari asrama Liu Feng, ia pun berteriak bahwa ia akan mengantarnya besok. Keesokan harinya, Xiaoping benar-benar mengantar kepergian Liu Feng. Sebelum pergi, mereka berjabat tangan dan saling memberikan hormat. Semenjak Liu Feng didisiplinkan dan dipindah tugaskan, Xiaoping menjadi begitu tidak bersemangat dan menjadi dingin kepada semua anggota rombongan kesenian yang telah membuat Liu Feng dipindah. Bahkan ketika pimpinan rombongan memintanya menjadi penari utama untuk menggantikan penari yang cedera saat latihan, ia beberapa kali menolak dan memilih di departemen pakaian ketimbang tampil menjadi penari utama. Padahal sebelumnya ia begitu bersemangat ingin menjadi penari utama dalam pentas. Bahkan ia berpura-pura sakit demi tidak tampil. Dokter yang memeriksa Xiaoping dan pimpinan kesenian pun menemui komisaris. Kemudian komisaris meminta semuanya untuk merahasiakan hal itu termasuk dari Xiaoping karena ia ingin mengetahui kemana arah drama yang dilakukan Xiaoping. Kemudian sebelum Xiaoping benar-benar tampil, komisaris menggandeng tangan Xiaoping. Kemudian ia dihadapkan para tentara kavaleri. Ia memberitahukan bahwa prajurit Xiaoping sedang sakit demam dan menderita sakit ketinggian. Tapi ia tetap berusaha untuk menampilkan tarian terbaiknya untuk prajurit kavaleri. Seketika mendengar hal itu, para prajurit kavaleri pun bersorak memberikan semangat kepada Xiaoping. Sebaliknya, komisaris juga memimpin memberikan semangat balik untuk prajurit kavaleri. Usai pentas, di hadapan seluruh anggota kesenian, komisaris mengumumkan penampilan luar biasa seluruh tim sekaligus mengumumkan dipindahnya Xiaoping ke divisi kesehatan karena alasan kesehatan. Selanjutnya di tahun 1979, Xiaoping pun menjalani kepindahannya ke divisi kesehatan militer. 17 Februari 1979, perang dengan Vietnam pun dimulai. Ia disibukkan menangani prajurit yang terluka akibat perang. Di saat itu juga Liu Feng pun tak jauh dari Xiaoping. Ia memimpin pasukan melindungi karavan. Tiba-tiba saat mengawal karavan yang membawa persenjataan, barisannya diserang oleh musuh dan terjadi baku tembak.
Hingga akhirnya Liu Feng tertembak di bagian lengan saat sedang menyelamatkan temannya yang terjebak di dalam lumpur hisap. Meski terluka, Liu Feng enggan kembali untuk mendapatkan pengobatan. Ia lebih memilih bertahan di medan perang. Kegigihan dan kepahlawan Liu Feng pun diabadikan dalam sebuah lagu yang pada akhirnya Lin Dingding harus menyanyikannya di hadapan para prajurit. Usai tampil di hadapan para prajurit yang akan berperang, Suizi dipanggil oleh komisaris. Ia diminta untuk bergabung membuat film dokumenter dan akan dikirim ke garis terdepan. Di tempat lain, truk pembawa korban meninggal pun tiba. Melihat banyaknya korban, Xiaoping langsung muntah-muntah. Melihat Xiaoping, kepala perawat pun memintanya untuk istirahat. Keesokan harinya, Suizi pun datang ke rumah sakit darurat untuk mewawancarai para prajurit yang terluka. Sebelum melakukan tugasnya, ia pun menemui Xiaoping yang juga sedang bertugas mengobati prajurit yang terluka. Sebelum Suizi pergi, Xiaoping memeluk erat sahabatnya itu, kemudian meminta tolong Suizi untuk menyampaikan salamnya kepada Liu Feng. Karena sebelumnya Liu Feng sempat mengirim surat padanya jika ia saat itu berada di garis terdepan. Mendengar itu, Suizi pun berjanji akan menjaga Liu Feng dan menyampaikan salam Xiaoping. Tak hanya itu saja, dengan penuh amarah Xiaoping juga meminta Suizi menyampaikan pada Dingding jika Liu Feng sangat mencintainya. Tapi Dingding tega menjatuhkannya dan ia tidak akan memaafkan Dingding seumur hidupnya. 你帮我转告林丁丁，刘峰那么爱他，他却落井下石，我一辈子都不会原谅他。 Kemudian Xiaoping kembali bertugas. Ia menemani salah seorang prajurit yang sedang dirawat. Di sana prajurit itu bercerita tentang keluarganya hingga membuat Xiaoping menangis. Kemudian pasien itu menanyakan apakah Xiaoping memiliki pacar. Ia pun menjawab ia mengagumi seorang prajurit bernama Liu Feng. Setelah menjawab pertanyaan itu, markas kesehatan pun diserang oleh musuh dan Xiaoping berusaha melindungi pasiennya itu. Waktu pun berlalu. Liu Feng dengan tangan yang sudah diamputasi datang menemui Xiaoping di rumah sakit jiwa. Sebelum bertemu dengan Xiaoping, ia terlebih dahulu menemui dokter yang merawat Xiaoping. Dokter tersebut menceritakan jika Xiaoping adalah pahlawan yang sesungguhnya. Ia rela dipindah dari departemen kesenian ke departemen kesehatan yang ada di garis terdepan dan menyelamatkan banyak nyawa. Saat menemui Xiaoping, Liu Feng hanya bisa menangis sambil menggenggam tangan Xiaoping. Sedangkan Xiaoping hanya terdiam menatap Liu Feng. 小平，我是刘峰，你怎么了？ Sedangkan di sisi lain, kabar departemen kesenian akan dibubarkan berhembus kuat, sehingga anggota kesenian pun menjadi tidak semangat berlatih. Tiba-tiba saat mereka sedang berlatih, seseorang memberi kabar jika salah satu anggota mereka yang bernama Chen Chen mengalami kecelakaan. Mendengar itu, Suizi pun langsung berlari kencang menuju pusat kesehatan. Ia pun mendengar jika Chen Chen membutuhkan biaya untuk mengganti giginya yang patah. Kemudian Suizi kembali berlari menuju kamarnya dan mengambil kalung emas pemberian ibunya untuk diberikan kepada Chen Chen sebagai biaya memasang gigi. Suizi pun memohon agar ia tidak keluar dari band dan tidak pergi dari rombongan karena satu persatu teman-temannya akan pergi termasuk Dingding yang telah dikenalkan dengan seorang pria Cina perantauan dan ia akan segera pergi ke luar negeri. Selanjutnya, sebelum pentas untuk terakhir kalinya, komisaris mengumpulkan rombongan seni dan memberitahukan bahwa malam ini akan menjadi terakhir kalinya mereka bersama. Sebelum esok semua akan berpisah. Sehingga ia meminta untuk menampilkan yang terbaik. Apalagi penonton mereka adalah mereka-mereka yang terluka di garis terdepan. Bukan hanya terluka secara fisik, melainkan hati dan pikiran. Mendengar itu, beberapa dari anggota kesenian pun meneteskan air mata. 都准备好了没有？我在问你们都准备好了没有？ Selanjutnya, pentas pun dimulai. Musik dimainkan. Para penari bersiap di atas panggung. Di belakang panggung, Hao Xuan memberitahu teman-teman yang lain seperti Dingding dan Suizi jika ada Xiaoping yang datang. Ia begitu yakin itu adalah Xiaoping. Ia pun merasa Xiaoping menatap ke arahnya. Yang lain pun penasaran dan mencoba mengintip dari atas gedung pertunjukan. Benar saja, Xiaoping duduk di deretan paling depan di sebelah dokternya. Tatapannya begitu kosong, ia seperti tidak mengingat apapun. Tapi tiba-tiba tangan Xiaoping mulai bergerak mengikuti irama musik dan ia pun tersenyum. Tak lama ia berdiri dan keluar dari gedung pertunjukan. Saat dokter menyadari Xiaoping keluar, ia pun mengikutinya. Ternyata Xiaoping sedang menari di tengah lapangan.
Selanjutnya, usai pertunjukan, Suizi berniat memberikan sesuatu kepada Chen Chen. Tapi Chen Chen malah buru-buru pergi. Sehingga ia pun meletakkan surat cinta pertamanya yang berisi puisi ke dalam koper alat musik Chen Chen. Tapi tiba-tiba Hao Xuan datang dan memberitahu Suizi jika dirinya dan Chen Chen beberapa hari lalu baru saja jadian. Suizi pun terkejut mendengar apa yang dikatakan Hao Xuan. Padahal dulu setahu Suizi mereka saling membenci. Dalam perjalanan, Suizi pun mengambil kembali suratnya untuk kemudian merobeknya dan membuangnya di tengah jalan. Ia pun lalu menangis. Selanjutnya saat makan malam menjadi makan malam terakhir mereka. Pimpinan rombongan dan komisaris pun menangis sambil berpelukan, begitu juga dengan anggota lainnya. Mereka bernyanyi sambil menangis. Bagi Suizi malam itu adalah malam paling menyedihkan. Ia juga menyadari bahwa rombongan seniman adalah keluarga yang sebenarnya tidak dapat terpisahkan. Kemudian Liu Feng kembali datang ke markas rombongan seni ketika semua orang sudah pergi. Ia melihat ruang latihan kini menjadi kosong dan berdebu. Kemudian ia berjalan menuju asrama. Di sana ia bertemu dengan Suizi. Ia pun kaget hanya ada Suizi di sana. Suizi mengaku ia akan pergi sebentar lagi karena ia telah diterima di universitas. Suizi pun terkejut tangan kanan Liu Feng diamputasi. Tapi Liu Feng meyakinkan ia baik-baik saja. Kemudian saat masuk ke dalam kamar, Liu Feng mendapati lantai kayu yang rusak. Saat ia akan memperbaiki lantai tersebut, ia malah menemukan foto Xiaoping yang sudah dirobek-robek menjadi beberapa bagian. Ternyata saat itu Xiaoping berpikir setelah masuk menjadi anggota kesenian, tidak akan ada yang melecehkannya lagi. Tapi saat itu ia justru dilecehkan sehingga ia merobek fotonya yang berseragam dan memasukkannya ke bawah lantai kayu. Waktu berjalan ke tahun 1991, Hao Xuan menemui Suizi di sebuah toko buku saat ia ada sesi wawancara. Ia datang bersama anaknya hasil pernikahannya dengan Chen Chen. Hao Xuan terlihat sukses membangun bisnis dengan suaminya dan berpenampilan seperti orang kaya. Saat ia sedang duduk di luar menunggu Suizi yang sedang melakukan wawancara, ia melihat seseorang mengendarai sepeda mirip dengan Liu Feng. Dan benar saja, itu Liu Feng yang sedang datang ke kantor ketertiban umum untuk mengambil kembali truknya yang ditahan. Liu Feng yang kini hanya seorang supir truk tidak mampu membayar denda yang harus dibayarkannya. 这里是联防办，不是自由市场，没有讨价还价的余地。 Ia pun dilecehkan dan didorong keluar hingga terjatuh. Melihat itu, Hao Xuan pun datang dan memberitahu jika Liu Feng adalah seorang veteran dan kemudian ia pun membayar denda yang diminta oleh petugas demi membebaskan truk milik Liu Feng. Kemudian mereka pun mengobrol di sebuah toko buku. Kemudian Suizi menunjukkan foto Ding Ding pada Liu Feng. Kini Ding Ding tinggal di Australia bersama suaminya. Selanjutnya, dengan mengenakan seragam, Liu Feng pergi ke makam pahlawan. Ia memberikan persembahan untuk temannya. Ia ditemani oleh Xiaoping yang juga mencari pasiennya yang dulu terakhir kali ia temui yang masih berusia 16 tahun dan ingin memakan permen Hawen. Setelah itu mereka pun duduk dan saling menanyakan kabar, termasuk menanyakan kabar istri Liu Feng. Liu Feng pun menceritakan jika istrinya pergi bersama supir bus jarak jauh. Ia heran dengan wanita karena saat ia memberikan itu, wanita menginginkan yang lain. Ketika ia berada di rumah, wanitanya memintanya pergi bekerja. Saat ia pergi bekerja, wanita menginginkan ada di rumah. Liu Feng pun menyalahkan dirinya sendiri yang cacat. Kemudian ia membawa hadiah untuk Xiaoping berupa foto yang telah disobeknya dahulu. Xiaoping pun memberitahu Liu Feng jika saat itu sebelum Liu Feng pergi, ia sebenarnya ingin mengatakan sesuatu, bahwa ia ingin Liu Feng memeluknya. Seketika Liu Feng pun memeluk Xiaoping. Mereka pun akhirnya berpisah di stasiun dan bertemu kembali di tahun 2005. Mereka tinggal bersama tanpa menikah dan memiliki anak, tapi mereka saling merawat satu sama lain. Xiaoping merawat Liu Feng yang hampir mati. Diceritakan semua anggota kesenian kembali berkumpul untuk reuni di tahun 2016 di pernikahan anak Suizi. Mereka semua sudah tak muda lagi, tapi mereka tertawa bersama seperti dahulu. Pak Camat makan tomat dan film pun tamat.